Tetapi yang lebih mengerikan adalah ketika manusia itu di dalam belajarnya dia mampu melakukan sesuatu tetapi merusakkan diri dan dunia di mana dia hidup. Salam sehat, salam kudus. Senang sekali kembali bersama-sama dengan Sobat Kudus sekalian dimanapun berada di dalam 15 Minutes Biblical Integration. 15 menit integrasi Alkitabiah. Hari ini saya ingin mengajak Sobat untuk bersama-sama memikirkan tentang manusia dan belajar. Tentu saya tidak akan mengajak Sobat sekalian seperti di dalam psikologi pendidikan, berkaitan tentang proses belajar yang ada di dalam diri manusia. Saya tidak mengajak sobat sekalian ke titik itu. Saya juga tidak akan mengajak sobat sekalian untuk memikirkan tentang belajar manusia itu dari sudut pandang yang sangat teologis. Saya tidak bermaksud seperti itu. Tetapi saya ingin mengajak sobat sekalian untuk memikirkan satu ayat yang menurut saya menjadi dasar bagaimana manusia itu berkaitan dengan belajar dan menerapkan belajarnya di dalam kehidupan. Berbicara tentang belajar itu harus diakui banyak orang yang hidupnya berhasil oleh karena dia belajar dengan baik. Tetapi sebaliknya sekalipun punya kesempatan yang sama, punya kondisi yang sama, ada beberapa orang yang gagal di dalam belajar dan gagal pula di dalam hidupnya. Manusia itu bagi saya adalah manusia yang luar biasa. Dan menurut saya Alkitab sendiri menunjukkan kepada kita bahwa kita itu ciptaan yang luar biasa. Di dalam Kejadian 11 ayat yang ke-6 yang menjadi dasar kita berbicara di dalam 15 menit integrasi Alkitabiah ini dikatakan demikian. Dan ia berfirman, Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Itu bahasa sederhananya, apa yang dipikirkan oleh manusia itu, apa yang direncanakan oleh manusia itu, pasti akan berhasil. Jadi waktu itu, jika Tuhan membiarkan, maka menara Babel itu akan mencapai langit. Menara di tanah Sinear itu akan mencapai langit sesuai yang mereka rencanakan. Awal pertama ketika saya membaca bagian ini, saya berpikir ini masalah persoalan bahasa, bagaimana Tuhan menyerahkan manusia pada akhirnya memiliki keragaman bahasa. Tetapi sebenarnya ketika kita pikirkan lebih dalam, maka dan menurut para penafsir juga, bagian ini adalah bagian puncak perlawanan manusia, puncak kedua tentunya. Puncak pertama adalah ketika pada akhirnya Allah membinasakan bumi ini dengan air bah. Dan puncak yang kedua menurut saya adalah bagaimana manusia yang awalnya itu, menurut mereka adalah keturunan Nuh yang begitu taat kepada Tuhan, pada akhirnya berujung juga terhadap pemberontakan juga. Masalah utamanya adalah bukanlah masalah soal membangun menaranya, masalahnya juga bukan masalah bahasa saja. Tetapi di balik itu menurut saya itu ada relasi dan komunikasi yang rusak. Dan kalau itu dikaitkan dengan belajar, ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang menjadi dasar belajar. Orang belajar itu adalah, kalau kemarin kita Allah itu berada di dalam proses pembelajaran kita. Dari sebelum, ketika, dan pada akhirnya Allah itu berada di tengah-tengah pembelajaran kita. Jadi kalau mau berhasil ya pembelajaran harus melekat kepada Allah. Dan kalau hari ini saya ingin mengajak kita lebih dalam berbicara tentang hal itu berkaitan tentang relasi dan komunikasi. Manusia kalau mau belajar dengan baik, maka manusia mesti punya relasi dan komunikasi yang baik. Tanpa relasi dan komunikasi manusia tidak akan bisa belajar dengan baik. Mungkin ada yang berkata, loh kalau belajar menurut diri harus ada relasi dengan dirinya yang baik. Kalau dia tidak bisa menerima kenyataan tentang dirinya, dia juga tidak akan bisa belajar. Dia juga harus ada proses komunikasi dengan dirinya. Ada autokritik, ada introspeksi diri, ada renungan dengan merenungkan dirinya sendiri.
Nah, itu bagian dari relasi dan komunikasi. Jadi, kalaupun tidak berkaitan dengan orang lain, relasi dan komunikasi tetaplah mengambil peranan penting bagi manusia di dalam belajar. Dan saya harus katakan bahwa ini yang sangat penting di dalam belajar. Relasi dan komunikasi. Nah, berkaitan dengan relasi, saya menyayangkan sekali karena hari-hari ini, maafkan jika saya salah, ya ini tolong diabaikan. Tetapi berdasarkan pengamatan saya, kebanyakan dari guru sudah meninggalkan ilmu lama. Apa ilmu lama? Ilmu lama yang saya maksudkan adalah dasar dari mengajar, dasar dari belajar, dasar dari proses pembelajaran itu adalah relasi. Tetapi sayang sekali hari-hari ini guru di masa mungkin sekarang pasca modern begitu, post modern, banyak di antara pengajar menghilangkan proses bonding di dalam pembelajarannya. Saya memberikan kritik barangkali bahkan sampai hanya yang sekedar transaksi ekonomis. Saya bekerja di sekolah, saya mengajar dibayar, dan saya bertemu dengan murid saya yang membayar saya. Setelah itu selesai. Yang penting ilmunya sudah saya transferkan, saya pindahkan. Padahal sebenarnya kalau dikatakan belajar itu kan ada perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi lebih tahu, dan semuanya itu harus dipastikan oleh si pengajar. Dan kalau memang betul-betul jujur memastikan, maka peranan relasi itu sangat penting. Kenapa peranan relasi itu sangat penting? Sebab ketika relasi itu ditinggalkan, tidak ada proses pembelajaran. Awal mula manusia belajar itu tentu tidak di dalam formal. Manusia belajar di tengah-tengah keluarganya. Dan itu ada di dalam relasi antara ibu dan anak. Kemudian mulailah karena kewalahan dan merasa bahwa ilmu pengetahuan makin bertambah, maka orang mendatangkan guru di rumahnya. Tetapi bukan sembarangan guru. Guru yang dinilai, guru yang ditimbang, guru yang kemudian dipikirkan baik-baik akan membawa kebaikan kepada anaknya, dan mulailah diperkenalkan kepada anaknya. Membangun relasi dengan dirinya sebagai orang tua, tetapi dibangunkan relasinya juga dengan anak. Sehingga ada ketika awal mula guru itu hadir tengah-tengah keluarga, di dalamnya ada relasi. Dan bukan hanya di situ saja, kalau kemudian pada akhirnya berkembang menjadi pendidikan yang lebih formal. Artinya setelah berkembang maka satu guru untuk banyak keluarga. Tetapi di dalam banyak keluarga pun masih belum kemudian secara formal seperti zaman sekarang. Tetapi di dalam pola masal itu pun ada relasi antara satu guru itu dengan murid yang ini dengan murid itu. Dan ada relasi juga antara murid yang satu dengan murid yang lain. Cuma bayangkan kalau kemudian di dalam kelas yang kita ampu, murid kita tidak membangun relasi yang baik dengan guru dan juga dengan siswa yang lain. Dia tentu tidak akan bisa belajar dengan baik. Sayangnya hal itu seringkali terjadi dan kemudian akhirnya dijawab dengan aturan, dijawab dengan ketertiban, dijawab dengan berbagai kesepakatan. Dan dirasa itu cukup, memang benar di dalam pengelolaan kelas itu oke. Tetapi di dalam proses pembelajaran tidak demikian. Di dalam belajar yang sesungguhnya manusia itu butuh wadah relasi. Itu sebabnya di dalam dunia pendidikan kekristenan tidak pernah guru dan siswa itu biasa saja relasinya. Enggak, harus ada keterkaitan yang erat. Kita sekalian bukanlah orang yang hanya mentransfer ilmu. Kita sekalian bukanlah hanya memindahkan apa yang kita tahu kemudian kepada pikiran anak-anak kita. Tetapi sesungguhnya kita sedang menciptakan bukan hanya ilmu pengetahuan. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya pendidikan Kristen itu holistik, pendidikan dengan berbagai subjek apapun, kalau di dalam kerangka saya sebagai orang Kristen dan siswa saya, entah dia Kristen atau belum, yang jelas semuanya itu di dalam kerangka kerajaan Allah yang harus dilekatkan di situ. Dan kita harus memahami bahwa kita harus membangun relasi yang baik dengan siswa kita. Harus ada bonding antara saya dengan siswa saya dan antara siswa dengan siswa yang lain. Ada bonding antara saya dengan orang tua, ada bonding antara siswa dengan orang tua, ada bonding antara siswa itu dengan seluruh orang yang ada di sekolah. Itu haruslah menjadi satu dasar dan tujuan setiap kita. Relasi itu penting. Dan yang paling penting, relasi itu juga harus dibangun dengan tambahan yang namanya komunikasi. Dan hal yang sama sebenarnya. Komunikasi itu mengambil satu peranan yang penting. Ketika di dalam Kejadian 11 mereka memberontak, maka mereka merusakkan relasi dengan Allah dan juga relasi dengan kawan-kawannya yang sama-sama membangun, dan itu dinyatakan dengan jelas dengan rusaknya juga komunikasi.
Dengan Tuhan memang membuat bahasa mereka menjadi bahasa yang berbeda. Tapi intinya sebenarnya adalah komunikasi. Di dalam proses belajar manusia itu selain membangun relasi juga perlu membangun komunikasi. Bagaimana mungkin jika tidak ada komunikasi yang hidup di antara para pengajar dengan siswa. Itu sebabnya saya tidak setuju kalau kemudian di antara para pengajar tidak terus meningkatkan ilmu mengajarnya, didaktiknya. Dia harus terus-menerus menambah ilmu, menyampaikan pembelajaran dengan baik. Kalau bisa adalah mendesain dirinya sedemikian rupa sehingga para siswanya tidak melupakan apa yang dikatakan dan juga tidak melupakan dirinya. Karena memang komunikasi yang baik membuat pada akhirnya apa yang disampaikan itu akan tersampaikan dengan baik. Nah, jadi komunikasi antara saya sebagai guru dengan para siswa, komunikasi antara siswa dengan siswa, komunikasi antara saya dengan orang tua, komunikasi antara saya dengan rekan saya, komunikasi antara saya dengan semua orang di sekitar saya. Nah, ini agak luas. Sebab tidak mungkin kita hanya bisa membangun komunikasi baik dengan siswa kita tetapi tidak membangun komunikasi dengan orang lain. Manusia itu tidak bisa begitu. Ketika ada satu peristiwa walaupun dia mencoba untuk mengkotakkan atau kemudian menjadi orang yang profesional di dalam pekerjaannya, mengambil mood kalau saya di sekolah seperti ini, saya kalau di rumah seperti ini, kalau saya di tetangga seperti ini. Tapi kalau misalkan di rumah ada komunikasi yang tidak lancar dengan pasangannya, dia mungkin bisa profesional tetapi hatinya tidak bisa gitu. Orang akan tetap mengetahui dan akan mengurangi banyak kemampuan, banyak hak yang semestinya didapatkan oleh para siswa kita. Tetapi oleh karena kondisi perasaan kita, kondisi sosial kita tidak bisa memaksimalkan diri kita. Itu sebabnya komunikasi harus menjadi komunikasi yang terbangun dengan semua orang. Nah sayangnya sekali lagi, memang manusia sudah merusakkan apa yang paling mendasar sebelum membangun relasi dan komunikasi dengan manusia yang lain. Apa itu? Yaitu komunikasi dan relasi dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 11 dengan jelas dikatakan memang manusia itu memberontak. Menciptakan menurut keinginannya sendiri, ingin menyamai Tuhan. Ingin menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Merusakkan relasi yang seharusnya dibangun dengan Allah. Dan menciptakan komunikasi di antara mereka sendiri yang tidak dibangun komunikasi kepada Allah. Sesuatu yang baik, tapi kalau tidak diletakkan di dalam satu koridor yang baik juga akan rusak. Dan itu yang Tuhan inginkan. Mereka ingin membangun dirinya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Dan Tuhan ingin membawa mereka kembali kepada dirinya. Jadi bukan maksud Tuhan untuk kemudian menggagalkan rencana mereka. Sebab kalau Tuhan bermaksud menggagalkan rencana mereka, Tuhan tidak akan mengatakan bahwa apa yang direncanakan manusia itu akan jadi. Tuhan tetap memberikan pernyataannya itu dan tidak pernah mencabut. Itu sebabnya hari ini ada perkembangan teknologi yang begitu luar biasa. Karena Tuhan memang tidak pernah mencabut. Tetapi manusia akan terus-menerus merusakkan dirinya, merusakkan sesamanya, merusakkan dunianya kalau ia tidak kembali kepada relasi yang benar dengan Tuhan. Kalau ia tidak kemudian membangun komunikasi yang benar. Jadi berbicara tentang belajarnya manusia, kesalahan di dalam belajar bisa jadi membuat manusia tidak mampu melakukan apa saja, tetapi yang lebih mengerikan adalah ketika manusia itu di dalam belajarnya dia mampu melakukan sesuatu tetapi merusakkan diri dan dunia di mana dia hidup. Dan itu yang bisa terjadi kalau kemudian relasi yang benar, komunikasi yang benar tidak terbangun dengan baik di antara para siswa dengan guru, antara guru dengan guru, antara siswa dengan siswa, sehingga yang terjadi adalah hanya sekedar menangkap ilmu pengetahuan, bisa menghasilkan banyak hal yang hebat, tetapi hatinya tidak hebat. Karakternya tidak hebat. Apa yang diproduksi hanya akan merusak, bukan produksi-produksi yang baik. Dan semuanya itu harus diletakkan pada satu dasar yang benar. Apa dasar yang benar? Kembali kepada relasi yang benar dengan Tuhan. Dan komunikasi yang benar dengan Tuhan. Kita tidak bisa memastikan para siswa kita membangun relasi dan komunikasi yang benar dengan Tuhan kita. Tetapi kita bisa memastikan kita membangun relasi dan komunikasi yang benar dengan Tuhan. Sehingga kita bisa menolong siswa-siswa kita menjadi pebelajar-pebelajar yang ada akhirnya juga memiliki relasi dan komunikasi yang benar dengan Tuhan kita.
Tuhan Yesus memberkati.